Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Steksa, perkenalkan kami dari kelas 11 TKJ 2. Nama saya Ali Pasal Rahman. Dan saya Trisna Aulia. Di kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Pernah nggak sih kalian bingung komputer di satu ruangan nggak bisa akses data dari ruangan lainnya? Padahal sama-sama nyambung ke switch yang sama. Nah, itu salah satu alasan kenapa VLAN dipakai. Teh. Apa sih VLAN itu? Jadi, VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Simpelnya, VLAN itu kayak bikin ruangan-ruangan virtual di dalam satu switch. Oke, makasih Teh. Nah, artinya walaupun semua perangkat nyambung ke switch yang sama, kita bisa misahin mereka jadi beberapa jaringan logis. Jadi lebih efisien, lebih aman, gampang diatur, dan broadcast yang gak penting bisa dikurangin. Setiap VLAN punya identitas unik yang disebut VLAN ID. Hanya perangkat dengan VLAN ID yang sama yang bisa saling komunikasi. Bayangin aja, VLAN itu kayak kelas di sekolah. Semua kelas ada di gedung yang sama, tapi tetap punya ruangan masing-masing. Anak kelas 11 TKJ 2 ya belajarnya di ruangannya sendiri. Enggak tiba-tiba duduk di kelas 11 TKR. Sama kayak jaringan, tetap terpisah kecuali diizinkan lewat router atau switch layer 3. VLAN diatur lewat port pada switch, tapi switchnya harus manageable. Ada dua jenis mode port. Yang pertama ada akses port, khusus buat satu VLAN aja, biasanya komputer. Yang kedua ada trunk port, bisa bawa banyak VLAN sekaligus, biasanya buat nyambungin antar switch atau dari switch ke router. VLAN bekerja di layer 2, data link layer. Data yang dikirim akan diberi label VLAN ID dengan protokol IEEE 802.1Q. Label ini yang bikin switch atau data harus masuk VLAN yang mana. Kalau ID beda, data gak bakal lewat alias tetap terisolasi. Baik, jadi di sini saya akan menunjukkan ya, misalnya memberikan contoh konfigurasi VLAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama saya buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, sini loading. Nah, setelah terbuka, saya akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 100 dan 200. Pertama-tama saya akan membuat zona VLAN-nya dengan menggunakan sebuah persegi. Saya akan menandai untuk VLAN 100 itu dengan warna kuning. Nah, saya akan buat dua kotak kuning. Untuk VLAN 200 saya akan menggunakan kotak berwarna biru. Baik, ini. Setelah ini saya akan menandainya dan menulis VLAN 100 dan juga VLAN 200 agar kalian bisa mengerti. Kenapa? Ini lebih jelas. Baik, saya sudah membuat zona untuk VLAN 100 dan 200, juga saya sudah menamai setiap zonanya dengan VLAN 1 dan 200. Selanjutnya saya akan menambahkan switch model 2960. Itu saya akan masuk ke CLI. Kemudian saya akan menambah. Lalu sini saya akan mulai mengkonfigurasi switch. Saya akan masukkan perintah configure terminal. Setelah itu hostname
saya akan mengganti hostname device switch dengan alif. Enter. Saya juga akan mengarahkan ini di switch yang lain. Enable configure terminal. Lalu hostname saya akan memasukkan nama rekan saya tuh Tris lah. Tris. Oke, di sini sudah diganti untuk host dari masing-masing switch. Itu saya akan menambahkan PC, 2 PC di masing-masing VLAN. Jadi keseluruhan ada 8 PC. Setelahnya saya akan menyambungkan PC ke switch dengan kabel copper striker. Di sini saya menyambungkan PC dengan VLAN 100 di port 1 sampai 10. Untuk PC dengan VLAN 200, saya akan menghubungkannya mulai dari port 11 sampai port 20. Seperti ini ya. Setelahnya saya menyambungkan kedua switch dengan menggunakan kabel copper crossover. Saya memilih GB internet 01 dan satu lagi GB internet 01. Baik, saya akan menandai IP address masing-masing VLAN. Untuk VLAN 100, IP-nya 172 100 2 dengan prefix 25. Berapa singkatannya tadi? Untuk suara-suara di belakang mohon diabaikan saja. Karena di sini banyak setan. Di satu, oke. Prefix 25. 2 1 prefix 25. Seperti ini. Baik, sekarang tinggal dimasukkan saja ke PC IP 172 102 tambahkan 10 saja. Karena saya menggunakan prefix 25, maka di subnet masnya adalah 255 128. Sambil tes, kedua 28. Karena mungkin akan makan banyak waktu, jadi untuk bagian masukkan IP address-nya saya akan skip, jadi kalian tinggal melihat hasilnya. Oke,
Oke, jadi di sini untuk IP dari masing-masing PC sudah saya masukkan. Nah, update masnya 255.255.255.128. Oke, selanjutnya ternyata akan melanjutkan dengan mengkonfigurasi masing-masing pilar. Ini adalah kami. Sebelumnya saya akan memberi nama dari masing-masing pilar. Untuk pilar 100, name, baik contoh ruang kelas, strip kelas, exit. Contohnya pilar 200, name ruang guru, contoh exit. Nah, untuk mengecek apakah sama dari masing-masing pilar sudah diganti, kita masukkan perintah do show pilar brief. Oke, di sini sudah masuk ya untuk pilar 100 dengan name ruang kelas dan pilar 200 dengan name ruang guru. Selanjutnya kita masukkan komen interface range karena untuk pilar 100 tadi saya masukin portnya itu 1 sampai 10, maka ini titik 1/10. Oke. Sekarang kita perintah switch port mode akses. Kita pindah ke mode akses port. Ini kita akan mengakses pilar 100. Oke, done. Exit. Kalau kalian lakukan juga untuk pilar 200, interface range 0 strip 11 strip 20, karena sebelumnya untuk pilar 200 saya masukkan port 11 sampai 20 sama. Switch port mode akses. Pilar 200 exit. Nah, sekarang kita lihat dengan komen do show pilar brief. Oke, di sini sudah dikelompokkan ya untuk port yang masuk ke pilar 100 atau ruang kelas, yaitu port 1 sampai 10, dan pilar 200 ke ruang guru dari port 11 sampai ke port 20. Sekarang kita masukkan perintah interface range call 1/2. Interface dengan switch port mode terang yang masuk untuk men-trunking, untuk menghubungkan antar switch. Exit. So
kita untuk switch 1 sudah kita konfigurasikan, jadi dapat terhubung dengan switch dari switch yang seberang ya. Selanjutnya, karena switch dari alif sudah dikonfigurasi, sehingga switch dari bisa menambah. Kita masuk ke mode track. Nah, exit. Karena kedua switch sudah kita konfigurasikan, kita coba untuk mengirim pesan. Sebelumnya kita filter dulu, hanya ICMP saja yang aktif, sedangkan yang lainnya kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, berhasil, successful. Untuk isi pikiran 100 ya terhubung ke switch tadi sudah berhasil mengirim pesan ke PC pikiran 100 dari switch. Coba kita bilang database. Oke, successful juga. Karena sebentar real-time, kita coba semuanya. Successful, successful. Oke, jadi begitu saja untuk contoh konfigurasi VLAN dari kami. Semoga ini adalah model sederhananya dan cukup mudah ya. Jadi intinya, VLAN itu bikin jaringan lebih rapi, lebih aman, dan lebih hemat biaya.
Ibarat sekolah punya organisasi biar tertata, jaringan juga butuh VLAN biar gak berantakan. Oke guys, thanks for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKJ, Jagonya IT.